Kita percaya Tuhan itu baik kan. Iya. Tapi akan berbeda dengan orang yang dia sudah mengalami pergumulan bersama Tuhan, lalu dia melihat Tuhan menolong dia dan kebaikan Tuhan yang menyertai dia. Waktu kita menjadi orang percaya itu sebenarnya ada 4 fase berpikir yang kita bisa alami. Jadi yang pertama itu fase berpikir duniawi. Jadi orang yang Kristen yang pertama kali percaya Tuhan, ya tadi kan udah percaya Yesus, percaya masuk surga. Tapi cara berpikirnya masih sama kayak orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dia itu berpikirannya, oh Tuhan baik, gedenya apa? Oh saya diberkati. Lebih ke hal-hal duniawi. Terus bersifat oportunis, untung rugi. Hal-hal yang cuma di depan mata. Oh, kasih 10 dapat 200. Ya itu. Iya, bayangannya tuh selalu untung rugi, ikut Tuhan itu saya diberkati. Ini nggak ngomongin teologi tertentu ya, tapi memang itu fase awal di mana orang Kristen itu di dalam fase ini ya berpikirnya masih duniawi. Tuhan aku sakit sembuhkan, sembuh Tuhan baik. Tapi begitu Dapat sakit gak disembuhkan, loh Tuhan Tuhan katanya jahat. ini. Nah, jadi masih berpikirnya yaitu masih duniawi. Kebaikan menurut dia sendiri, menyenangkan diri lah. Lalu fase kedua itu mulai yang harusnya fase berpikir teologis. Mulai berpikir di situ, kok saya sakit nggak sembuh ya? Tuhan kira-kira mau ajarin apa ya? Terus cara berpikirnya tuh mulai gini, apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab mengenai pengalaman saya yang terjadi? sakit kayak gitu. Bahkan misalnya nih dia lihat fenomena nih, ada kejahatan di dunia, ada penderitaan. Dia sudah mulai berpikir, kenapa ya Tuhan izinkan penderitaan? Kenapa ya Tuhan izinkan ada kejahatan? Kayak Ayub berarti kayak Ayub gitu. Ya, kalau Ayub tuh sudah harusnya levelnya lebih tinggi. Nanti Kan dibahas. dia memiliki pertanyaan juga kan. Tapi setidaknya dia sudah mulai di fase yang lebih tinggi, yang sudah memikirkan bahwa oh ada maksud Tuhan nih pasti. Contoh nih orang Israel kan dibuang ke pembuangan. Dia akan berpikir, oh iya ya ini salah satu Tuhan izinkan nih kejahatan Babel, kejahatan Asyur untuk mengalahkan orang kerajaan Israel, kerajaan Yehuda kan. Lalu mereka dibuang. Tapi di situ ada maksud Tuhan pendisiplinan daripada Tuhan kan untuk supaya mereka itu bertobat gitu. Nah, itu fase kedua. Jadi udah nggak nyalain Tuhan lagi, udah mulai nggak kayak pengen dia mau. Dia mulai tahu, oh ternyata Ada maksud Tuhan gitu. Nah, fase ketiga itu mulai ke integratif analisis. Oh tuh kok integratif. Yang ketiga itu cara berpikirnya sudah mulai beda, di mana dia sudah mulai memikirkan area lain di dalam hidupnya. Contoh kita kan orang Kristen itu seringkali kita kalau beribadah kan kita bukan fake ya, maksudnya memang manusia tuh punya cara settingan otomatis gitu untuk menempatkan diri sesuai tempat atau situasi yang terjadi. Misalnya mau ibadah, ya kita pasti akan melakukan yang terbaik kan untuk Tuhan. Kan? Gak mungkin kita ngawur-ngawur kan. Tapi itu bukanlah fake gitu. Memang ya saya sungguh-sungguh. Tapi begitu keluar dari gereja, ya udah. Settingannya lain. Kan? Beda lagi. Ini kalau istilah dulu itu terkenal sekularisme. Padahal sebenarnya bukan sekularisme, tapi memang ibaratnya di pikiran manusia tuh ada kotak-kotak tertentu yang saya menempatkan diri sesuai berdasarkan situasi yang ada. Nah, yang fase ketiga ini dia udah mulai berpikirnya itu bisa mengintegrasikan hidupnya yang misalnya nih, kok saya beribadah seperti ini, tapi kok hidup saya di luar tempat ibadah kok kayak begini. Misal ya, nggak setia sama pasangan, kontak pacar gitu ya. Misalnya kena obat-obatan terlarang, hubungan sama orang tua nggak harmonis, ya pokoknya ada hal-hal yang berseberangan, kontradiksi dengan hidup dia di tempat ibadah. Nah di situ dia mulai kayak jujur dengan dirinya, dan bahkan mungkin dia akan berusaha untuk mencoba mengubah hidupnya. Misalnya, saya ini kalau ibadah itu nyembah Tuhannya kusyuk sekali ya, tapi di luar saya ngomongannya nggak karu-karuan, kasar. Nah dia mulai akhirnya saya nggak mau nih mulut saya dipakai untuk yang nggak karu-karuan. Yang terakhir itu fase berpikir aplikatif. Aplikatif di sini maksudnya apa? Dia sudah mulai yang awalnya tadi cuma sekedar konsep. Oh ya Tuhan berkehendak, oh Tuhan ini. Dia sudah mulai bisa mengaplikasikan dalam hidupnya.
Misal nih, dia punya keputusan-keputusan tertentu itu, dia akan memutuskan mana yang terbaik. Nah, terbaiknya ini beda sama yang sebelum-sebelumnya. Yang terbaiknya ini mana yang menyenangkan Tuhan dan yang menuntut pertanggungjawabannya sebagai orang Kristen. Oh, gitu. Ini yang lumayan susah gitu. Jadi misalnya ya, ketika dia punya satu pergumulan atau satu keputusan penting, dia akan sungguh-sungguh bergumul gitu. Dia nggak akan memutuskan dengan main gampang, ya udahlah saya pengen gini gitu. Tapi dia akan, wah ini ternyata menuntut komitmen saya nih misalnya. Wah ini menuntut saya harus mengorbankan sesuatu nih, dan dia mau lakukan gitu. Jadi yang terbaiknya adalah mana yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di situ. Walaupun emang harus ada yang Pengorbanan. dikorbankan. Nggak semuanya itu adalah sebuah pengorbanan kan. Nggak semuanya buruk. Tapi misalnya nih, kayak pengen melakukan sesuatu untuk tujuan kemanusiaan misalnya. Dia berarti kan membuang kenyamanannya kan. Karena dia punya panggilan yang pengen nih melakukan untuk Tuhan. Jadi makanya tadi itu kalau kita sangkutin tadi kan. Jadi ketika percaya sama Tuhan, dia akan mengalami fase-fase ini. Oke, Dan itu akan mengubah itu cara berpikirnya, cara bertindaknya. Oke. Dan itu udah nggak ada lagi ngomongan lagi kayak, oh saya berbuat baik ini untuk apa ya? Udah nggak ada, karena ya saya melakukan karena saya mengenal Tuhan yang hidup, tidak menghendaki saya kayak gitu. Ya itulah sebagai respon itu tadi ya, Iya. Ko, ya. Dan akhirnya hidupnya tuh menjadi sebuah pelayanan gitu ya, Ko, ya. Iya, hidupnya menjadi sebuah pelayanan. Nah, ini balik lagi ke tadi. Jadi harusnya ketika kita menjadi orang percaya kepada Yesus, itu nggak cuma ngomongin percaya Yesus masuk surga. Itu seringkali miss loh, orang Kristen tuh banyak yang salah. Padahal Yesus datang ke dunia, mati buat manusia berdosa, dan mereka mau percaya Yesus itu kan. Itu bukan sekedar masuk surga. Masuk surga itu terlalu gampang. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia itu kan menyingkapkan Allah yang tidak dikenal kan. Apa? Menyingkapkan. Oh ya. Pribadi Allah yang nggak dikenal, supaya mereka itu bisa mengenal Tuhan dan mereka itu dipulihkan relasinya. Makanya kan di Yohanes 14 itu kan dibilang kan, barang siapa tidak melalui aku, dia tidak bisa datang kepada Bapa kan. Itu sebenarnya bukan ngomongin soal masuk surga aja gitu, tapi itu relasinya diperbaiki. Relasi manusia yang berdosa ini kepada Allah yang kudus ini diperbaiki gitu loh. Nah makanya tadi dalam fase-fase itu kita menjadi orang Kristen tuh nggak sekedar beragama sebenarnya. Gimana relasi kita sama Tuhan. Sebenarnya konsep kekristenan itu ya itu ya. Iya, relasi kita sama Tuhan. Makanya paling gampang penggambaran kenapa Tuhan suka pakai penggambaran pengantin itu kan. Ya contoh nih, kalau kita punya pasangan, kan kita ngomongin tentang relasi kan. Bukan ngomongin soal ya udah yang penting saya nggak bikin dia marah, ya udah yang penting saya berbuat baik, enggak kan. Tapi itu ada relasi gitu loh. Iya, ada relasi. Relasi yang mengasihi, yang ketika dia mengasihi nggak mungkin dia akan menyakiti dengan sengaja apapun tidak sengaja gitu. Dan kalaupun sengaja pun ya tinggal minta maaf kan, minta ampun. Nah, makanya orang Kristen itu kenapa ada orang mungkin mencemooh ya orang nggak percaya. Enak banget ya orang Kristen ya bikin dosa tinggal minta ampun. Lah iya, karena memang kita dipulihkan relasinya. Dan kita bukan lagi minta ampun lalu kita sengaja bikin dosa lagi kan. Kita itu karena ya kayak kita bikin salah nih. Sorry ya gitu. Minta maafnya dengan kesungguhan bahwa aduh saya nggak akan mau lakukan. Bikin lagi. Tapi kan bukan karena sengaja bikin terus kan. Nggak sengaja. Dan kita pun sorry ya saya bikin lagi nih. Sampai akhirnya kita dengan pertolongan Tuhan mungkin nggak akan melakukan lagi. Nah, ini konsepnya udah terlalu. Ini bisa 5 jam nanti kok. Iya, bisa 5 jam. Nah terus balik lagi tuh kok tadi kan akhirnya hidupnya itu menjadi sebuah pelayanan gitu kan. Nah terus pelayanannya ini yang baik tuh gimana sih? Apa sih itu konsep pelayanan? Apakah pelayanan itu harus di gereja kah? Ataukah harus kayak Koko gini jadi pendeta, jadi evangelis gitu, jadi penginjil gitu? Apakah itu sebuah pelayanan atau gimana itu? Apa itu pelayanan gitu kok?